ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Kita berterima kasih, bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Dia beri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga dengan demikian nikmat yang diberi semakin bertambah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan sempurna. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dan setia. Semoga salawat dan salam dari kita sebagai tanda cinta, dan di akhirat kita beruntung mudah-mudahan mendapatkan daripadanya syafaat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai pada babu ad-din an-nasihah. Di pertemuan sebelumnya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan bab ini, ad-din an-nasihah. Kemudian selepas itu beliau mengikutkannya dengan menyebutkan 3 hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang ad-din an-nasihah. Hadis yang pertama, qala rahimahullah wa ammal ahadits wal awwalu an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari. Dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Ini diulang-ulang Nabi dalam riwayat lain sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah, untuk mengingatkan dan menarik perhatian para sahabat yang hadir dan mendengarkan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting, supaya diulang dan dihafalkan. Qulna, kami tanyakan, liman ya Rasulullah, nasihat itu bagi siapa? Yang merupakan bagian tak terpisahkan dari agama. Ad-dinun nasihat itu untuk siapa? Yang engkau katakan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Qala,
Nabi berkata lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, yaitu nasihat bagi Allah, kemudian nasihat bagi kitabnya, dan nasihat bagi rasulnya, dan nasihat bagi para pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan masyarakat umumnya. Rawahu Muslim. Ma'asyiral kiram, hadis ini adalah yang sangat berkaitan langsung dengan bab, karena bab an-nasihah, bab ad-dinu an-nasihah. Nabi menjadikan agama itu berada pada kalimat ini, ad-dinun nasihah, sehingga para ulama mengatakan ini salah satu dari hadis yang merupakan qawaid al-Islam, kaidah besar dalam Islam. Di samping hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis bunyal islamu ala khams, kemudian hadis maratibuddin, kemudian ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. An-nasihah kalau bahasa kita nasihatnya, mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sudah ada sedikit pergeseran arti, bahwa nasihat dalam bahasa kita adalah sebagian dari makna nasihat dalam bahasa Arab. Bila bahasa Arab dinasihati, tapi dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya. Kita sebutkan semalam, an-nushu adalah bazlul khairi lil ghairi, bazlu al khairi lil ghairi, yaitu berkorban, berbuat kebaikan untuk orang lain. Ya, siapa yang siap berkorban untuk orang lain, berarti dia sudah termasuk nasih, termasuk orang yang namanya nasihati, menjalankan an-nushu. Jadi misalnya orang, kalau kemarin hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia membeli atau menyuruh pembantunya membeli seekor kuda, lalu ditawarkan 300 dirham dan setuju, dan COD, bayar pada tempat. Setelah sampai, dilihat langsung oleh sang pembeli, yang tadi kan anak buahnya, sekarang langsung bosnya, yaitu sahabat Nabi Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Semakin dia tengok semakin naik harganya, semakin dia tengok semakin dia naikkan harganya, sehingga yang awalnya disepakati 300 dirham, maka dia bayar 800, dinaikkan 500 dirham, lebih dari 2 kali lipat, hampir pula 3 kali lipat. Lihat tolong buat, lihat tolong buat, sang boleh sayu na tolong buat lagi na. Kalau nak cuci mana buat, ni sayu di pasar tu, kau deh, bapa sikit biasa. Lama nak pergi pasar mah, 2,000. Don 3 mah 35,000, 25,000, 25,000 berarti 3,000 tu ya. Iya. Kalau orang ni 3,000 sikit, kalau 2 kabet mau ibunya nya. Boleh ali sekali sawit boleh 3 boleh 10,000. 3 10 tamat tinggi tu bermuar tu. Kecil apanya mak juga? Oh nak mu, cik mu ibu je mu aja. Dah dua dah mau. Lepas dan coba dan beli duyan kan, tapi ke danau tu nah. Jadi dagang dia amat sati, berapa mula? Lupa
Ndak ini sapek sa katidiang. Satu bang katidiang le bang. Sa katidiang. Kaum buat dia bulur. Nur kan berapa mak 165 nya. Iya, tak boleh kurang lah. Dia scan ni untung ni yang ni. Ya, 150 tak boleh. Tak bertahannya 150 dia tahan 165. Berarti memang tak bisa turun oleh kan? Dia bertahan 150 ni 165 tahu ini. Sedih tu tak condohkan batu kan? Tak. Dah bayu je dua tu. Tu nak boleh dah, aja boleh je lemak iran. Tak kaya dek lama pun mumpan. Ini tu tadi condohkan ni, yo mana kan sudah itu di lapang orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Hah? Oh itu roh. Iya tidak ke singgah lah mah. Nya nak gaduh lah bibangnya roh. Ndak jualannya 4 lah. Pas kami lalu situ mah ndak aja jualan ndak ada lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi rupanya ya sedikit tapi subhanallah baginya sangat berkesan itu. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata siapa Jarir, kenapa kau lakukan itu? Dikatakannya inni ahadtu Rasulullah sallam ala nushi likulli muslim. Saya sudah berjanji dengan Nabi untuk an-nushi likulli muslim, menebar kebaikan bagi setiap muslim. Jadi kalau seandainya saya punya barang itu, saya akan senang dijual dengan 800 dirham. Maka saya pun membeli daripadanya 800 dirham. Walhamdulillah. Jadi inilah yang barangkali yang dimaksud oleh Nabi alaihissalam. Orang yang paling dicintai Allah itu adalah samhan idza ba'a, pemurah ketika menjual, wa samhan idza ashtara, pemurah pula ketika membeli, wa samhan idza qada, mudah pula ketika membayar, wa samhan idza qtada, dan pemurah pula ketika minta dibayar. Jadi itu adalah orang-orang yang dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke hadis ini. Inilah yang disebut dengan an-nushu, bazlul khairi lil ghair. Nah, sekarang untuk siapa nasihat itu? Kata Nabi alaihi wasallam, lillah. Lillah. Bagaimana kita bazlul khair lillahi ta'ala? Yaitu berbuat kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka an-nushu lillah yang sebesar-besarnya adalah kita ikhlas kepadanya dalam segala ibadah kita. Yaitu mengikhlaskan ibadah kepadanya. Dan tidak ada satupun yang kita berikan kepada selainnya. Kenapa? Mahabbatan wa ta'ziman. Sebagai tanda cinta dan mentakzim Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi karena di antara mana al-ikhlas, al-khulus juga adalah salah satu mana nasihat itu juga adalah al-khulus, yaitu bersih. Jadi bersih hati kita, tidak sedikit pun menyimpan sesuatu kepada selainnya. Jadi ketika kita kaum muslimin dan muslim beribadah hanya karena Allah tabaraka ta'ala, ikhlas semata-mata karenanya, dan itu terlihat di saat kita sedang di depan atau bersama atau ketika sendiri, tidak ada pengaruh yang berarti. Dengan makna kalau lama kalau dapat uang, masya Allah tak kijak motor. Kalau dia dapat di belakang, popak dia motor mandang, misal kan. Jadi lillahi ta'ala, orang yang ikhlas
tidak mengingat kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, gimana caranya kita mendapatkan cinta Allah itu dengan ikhlas? Tentu istiqamah dengan segala perintahnya, dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Karena perintah Allah itu wajib dita'zim, wajib untuk ditinggikan, wajib untuk disanjung, wajib dijadikan sebagai sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Dapat perintah dari Allah itu seperti perintah dari yang kita cintai. Ketika dulu sedang sayang-sayang kayak bini, berapa lama bang? Nak tekan? Hah? Berapa lama nan betul-betul cinta dong? Apa suaranya menyelewa? Hah? Baca? Kini masih je lah. Alhamdulillah. Jadi ketika disuruh dia selewo-lewo, kan ya? Menyelewo. Nah, begitulah orang yang mencintai. Dan harusnya yang cinta seperti ini tidak cepat pudar gitu. Tidak cepat pudar. Cuman entahlah apa dia capek ni hilang ya. Sebulan madu ya. Gara-gara bulan madu tu masalah. Nah, Allah musta'an. Nah, cinta kepada Allah tidak pernah habisnya. Sebab di situ ada apa? Ada kebutuhan yang tak bisa dilepaskan. Jadi kalau tuan-tuan masih merasa bahwa kita kepada orang tua masih ada kebutuhan, kepada istri atau suami masih ada kebutuhan, kepada anak masih ada kebutuhan, pasti sayang. Saya tengok menonton tuan sayang ke anak yang suka mambai atau ke anak yang suka minta je kojo. Weh, iyalah. Hah? Sama je. Nang seorang pulang bata nama tahu deh. Nang seorang pulang lopi tu. Mana Leo? Lama jar minta anda bang. Dah jauh leja awak kena nilai le bang. Itulah jadi bahasa awak rumah awak kena lay come kena tidur. Apalagi kan mobil. Isau. Iya bang. Itu sudah fitrah. Bahwasanya kita awak kena lay come kena tidur, isau kena mobil. Kan ya roh. Subhanallah tu nak kena lalu. Ketika pulang ratu awak atau mama awak koma. Nan seorang nangis ni tak tahu dia. Nan seorang tahu dapat jatah awak. Kenapa awak kata itu? Nak tekan nak boleh dia turun. Coba buatnya. Itu sudah merupakan. Nah, kita kepada Allah SWT butuh itu. Maka mustahil kita akan berharap kepada selainnya kecuali kalau kita tidak lagi bersih cinta kepadanya. Ada subat-subat yang menghalanginya atau yang menjadi penghalangnya. Kemudian di antara nasihat lillah SWT, Allah suka kita mengingatnya. Kalau tadi memuji, beribadah kepadanya, sekarang Allah suka kita berzikir kepadanya, mengingatnya selalu. Bahkan termasuk orang yang diberikan perlindungan pada hari kiamat, yang 7 golongan itu. Salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir ingat Allah ketika sendiri lalu berlinang air matanya. Ketika seorang kalau nongawang
apa orang puisi menyedihkan tu nyanyi tu biasanya. Mungkin lah banyak orang nikah kan ada puisi lupa keluar lah. Abi bodak bajir jadi dia ayu mati. Ini masuk gembira wasula sedih-sedih. Kan masuk gembira sedih bang. Akan wasula sedih-sedih. Apa saya sak kawan nyanyi. Ulang wadak le. Kaum muslimin. Itu sawan tauronya. Dek babi imbiang. Kan dia? Dek babi imbiang. Buat. Yang asli itu yang dicintai Allah SWT ketika sendiri ingat Allah SWT berlinang air matanya. Itu yang murni itu tuh. Ya tuh. Tidak tahu dia suara. Kerana nya kalau nyanyi kayaknya dia ya Allah apa dek sahih dosa kita lah. Tak bangi kan? Kalau kayaknya ngadu bangi. Ya Allah apa dek sahih dosa kita. Lapu melamar tak tembok doang dah. Okay ya? Lapu jualan tak sebali-bali doang dah. Kan boleh kayaknya nya? Nak boleh ke uang. Nah. Nak boleh ngadun Allah Taala ke uang dah. Tapi ngadun uang ke Allah Taala? Weh. Ngadun Allah ke uang boleh ah? Enggak, tapi ngadun uang ke Allah Taala? Apa dia salah? Maka jen buat zalim. Kalau zalim buat lain kau dun dah. Tapi kalau oleh adil elok kau dun dah. Sah? Jadi anda kini tonton ngadun Nabi ke Allah Ta'ala macam apa ke? Mengadun Nabi ke Allah Ta'ala elok sampai itu buah. Hah? Tapi ngadun Abu Jahal? Hah? Iya. Ngadun uang sama aja Abu Jahal kau jo. Hah? Ada uang sama Abu Jahal kau jo? Banyak. Pantangnya nengok orang taatnya lah wangi je lah. Nah. Pantangnya orang saji amai lah sauji. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi selalu mengingat Allah SWT dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya. Dengan lisan tentu mengucapkan puji-pujian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Nah, baca itu. Kemudian zikir dengan hati ini tiada batasnya. Menzikir Allah dengan hati adalah itu dalam segala keadaan, bahkan dalam kondisi tidak boleh zikir dengan lisan pun kita bisa berzikir dengan Allah, kepada Allah dalam hati. Apa contohnya tidak boleh berzikir dengan lisan? Dalam WC sah? Boleh zikirnya? Batik le dalam? Tak bisa. Tapi dalam hati boleh tak? Boleh. Ketika seseorang berhubungan suami isteri boleh zikir dengan lisan? Hah? Tidak. Tetapi dalam hati. Boleh bersyukur kata dalam hati? Leh. Alhamdulillah. Nah, karena masih diberikan kenikmatan. Tapi diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Jadi zikir dalam hati itu selalu hati kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga ketika kita melihat makhluk-makhluk Allah, memikirkan makhluk-makhluk Allah yang besar-besar ini, semuanya mengingatkan kita kepadanya. Nampak pemandangan-pemandangan yang indah, Masya Allah. Dapat anak yang cerdas, Masya Allah. Dapat rezeki yang Masya Allah, dari jalan yang teradu keluarga, Masya Allah. Jadi semuanya membuat kita kembali ingat kepadanya. Nah, ini semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagian daripada an-nushu lillah. Demikian juga merasa tersinggung bila agama Allah dilecehkan. Merasa tersinggung dengan agama dia dilecehkan. Bila aturan Allah dilanggar, bila larangan Allah dilanggar. Nabi SAW tidak pernah membalas orang yang menyakiti pribadinya. Cuma pun orang gilo, sorok, bongak, lelo,
tentong, sosek, macam bala umat radikal, fundamentalis, sodok kalau di buat kayaknya. Alhamdulillah beliau tak pernah membalas, tak pernah membalas. Disakiti jasadnya, datang malaikat untuk membalasnya, tidak. Beliau bukan untuk membalas. Diberikan kemenangan Fathu Makkah, semua orang yang bersalah yang masih hidup beliau lepaskan. Sah? Itu Nabi SAW. Tapi bila larangan Allah dilanggar, maka beliau marah. Ketika ada orang ingin beribadah lebih dari beliau, dia naik mimbar dan marah. Ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza. Ingat, saya lebih bertakwa kepada Allah, saya lebih berilmu kepada Allah daripada kalian. Jangan coba-coba melebihi apa yang aku ajarkan. Woi, berarti menambah-nambah dak ulia sendiri? Hah? Woi, nambah-nambah mulia dak? Apa sebab? Mandai-mandai nomor. Kalau ni mandai, elok? Enggak. Manula, tangkau. Mandai-mandai, nambah-nambah, mandai-mandai. Atau lainnya Allah je Rasul lain pulunya. Apa nomor? Mandai-mandai juga. Mana cak mandai pada tangkau? Lebih kurang sama. Lebih kurang sama buah. Nah, lebih kurang sama buah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka nasihat lillah adalah merasa cemburu, merasa tersinggung bila agama Allah direndahkan. Maka berkewajiban kita demi nushulillah, memberikan kebaikan kepada agama Allah itu membela agamanya. Membela agamanya. Jangan kita jadi setan bisu ketika agama Allah SWT direndahkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, maka kita akan merasa pasti tidak senang melihat kegiatan-kegiatan yang melecehkan tauhid kepada Allah SWT. Jangan kita pula yang ngungkit-ngungkit ya hal-hal yang menimbulkan kesyirikan di negeri kita pula yang menghidupkannya, karena itu adalah bagian daripada nasihat lillah. Ya, kalau ada hal-hal yang dengannya kita hidupkan, bisa menghidupkan keadaan jahiliyah kembali, maka orang Islam tak boleh menjadikannya atau menjadi pelopor di dalamnya, walaupun atas nama kearifan lokal atau kearifan budaya. Karena budaya itu tidak semuanya harus dihidupkan. Budaya syirik tidak boleh dihidupkan. Budaya takhayul harus dihilangkan. Budaya bid'ah harus dihilangkan. Karena tidak akan membuat agama Allah itu semakin besar dan semakin dihormati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang heran juga orang dah lupa dengan syirik itu. Datang pula kadang-kadang seorang pakar muslim ingin menghidupkan situs-situs mengundang kesyirikan itu. Nauzubillah, atas nama cagar budaya, atas nama pelestarian budaya nenek moyang dan sebagainya yang tidak yang diperlukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول. حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله اللهم اشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah SWT. Kemudian termasuk an-nasihatu lillah, yaitu menyebarkan agamanya kepada seluruh umat manusia. Karena semakin banyak orang Allah, semakin banyak orang mengikuti agama ini, maka semakin banyak rahmat Allah turun ke bumi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wali kitabihi, yakni an-nasihatu li kitabihi, yaitu menebar kebaikan untuk Al-Quranul Karim. Gimana maksudnya? Adalah termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab samawi yang lain yang diturunkan sebelum Nabi SAW, tetapi yang terjaga dengan sempurna adalah Al-Quranul Karim, karena sampai kepada kita secara mutawatir sehingga tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Adapun kitab-kitab yang telah lalu kita beriman kepadanya secara garis besar dan wajib kita hormati. Wajib kita hormati karena dia adalah kitabullah, Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf itu. Yang sedangkan beritanya kalau dibenarkan dalam syariat dalam Al-Quran maka kita benarkan, sedangkan yang tidak maka kita tidak benarkan. Maka yang pertama adalah mengimani Al-Quranul Karim dan meyakininya sebagai kalamullah yang Allah ucapkan sendiri dan diterima oleh malaikat Jibril
Allah yang mengatakannya, minhu bada wa ilaihi ya'ud, akan kembali kepadanya. Dan huruf-hurufnya adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya adalah membela Al-Quranul Karim daripada penyelewengan orang-orang yang menyelewengkan, daripada takwil oleh yang menakwilkan, atau orang yang ingin merubah-rubahnya dengan mengurangi atau menambah. Ya, kalau ada yang mengatakan seperti orang Syiah Rafidhah mengatakan Al-Quranul Karim tidak sempurna, maka ini wajib kita tolak, karena Al-Quran Allah yang jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian ijma'nya ahlus sunnah, ijma'nya ahlul Quran, ijma'nya al-mufassirin dari seluruh kaum muslimin kecuali Syiah Rafidhah yang mengatakan Al-Quran sudah lengkap. Mereka apa alasannya? Hilang. Masya Allah, bisa hilang ya. Padahal sahabat ada yang mengkhatam Al-Quran seperti Abdullah bin Amr ibn al-As, minta ke Nabi untuk mengkhatam Al-Quran sekali sehari dari hafalannya. Kemudian para ulama sahabat atau para anak-anak sahabat sendiri adalah para menghafal Al-Quranul Karim. Tiba-tiba hilang. Di mana hilang? Hilang di ya. Iya. Kaum muslimin dan muslim. Kalau hilang, mana bukti hilang? Mereka bilang dibawa oleh Muhammad bin Hasan al-Askari. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala lopi di Quran sondong. Jadi kaum muslimin, ini adalah case pertama, kebrutalan, yang kedua kebodohan yang dipelihara. Jadi mereka mengatakan yang ada hari ini adalah Quran yang dikurangi oleh para khulafa ar-rasyidin, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allah musta'an. Nah, yang seperti ini wajib kita dustakan dan wajib kita jelaskan. Kalau ada orang mengatakan itu, wajib kita jelaskan bahwa Al-Quran yang ada adalah sudah sempurna dan lengkap. Buktinya ketika orang melaksanakan mendirikan Al-Quran dalam mengatur umatnya, mengatur rakyatnya, tercipta seperti yang difirmankan Allah SWT. Man amila salihan min zakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berikan mereka siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, kami berikan mereka kehidupan yang baik. Makanya ketika Al-Quran dan hadis tegak di masyarakat, Allah berikan kehidupan yang baik bagi masyarakat. Zaman Nabi sendiri, zaman Khulafa ar-Rasyidin, rakyatnya walaupun tidak banyak piti tapi makmur, sah. Tapi ketika Al-Quran ditinggalkan semakin jauh, piti banyak tapi tidak makmur. Jelas ya? Piti banyak tapi duit tidak sonang. Awak tidak banyak piti, Wak? Banyak kan? Tapi tidak sonang duit. Itu contoh rumah. Hasilnya na'udzubillah, dulu orang berlomba menolak zakat. Kalau kini berlomba nak mau bayar zakat. Dulu payah orang nak beri orang zakat. Sebab apa? Sebab mereka sudah merasa cukup. Kalau awak lapan muncung, lapan tangan, pakai bagus lah dia dah dole. Kalau asal lah mangka, adunya cukup. Apa sebab? Jauh dari petunjuk Al-Quran. Ma'asyiral kiram. Keamanan juga terlaksana ketika Al-Quran
lakukan. Berarti kalau tidak sempurna, mana bisa terdapat yang seperti itu. Ala kulli hal, itu datang dari para pendusta. Kemudian di antaranya adalah di antara an-nushu li kitabillah adalah mengimani semua berita yang ada di dalamnya. Mengimani makna yang zahir daripadanya. Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan Allah dengan bahasa yang mubin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Diturunkan, dibawa oleh Ar-Ruhul Amin malaikat Jibril ala qalbika, ke dalam hatimu. Apa di hati sobui? Padahal Jibril membocong Nabi dongo pakai hati atau dongo pakai telinga? Hah? Itu isyarat bahwa sebagian orang Al-Quran cik telinga nangonya, tidak mau nango. Kan ya? Telinga dengar udahnya, cayonnya, tapi dia tidak cayon. Akhirnya mereka mengimani pendengarannya, tapi tidak mengimani isi daripada Al-Quran itu sendiri. Itu tiada banyak ahli ta'wil yang tak cadia-cadia, dan banyak pula ahli tafwid yang tangkau. Dan ahli ta'wil mandai-mandai, dan ahli tafwid tangkau. Akhirnya mereka tidak mengimani apa yang ada dalam Al-Quran kecuali yang sesuai dengan keinginan dan pemikiran. Akhirnya mereka imani adalah yang ada di pikirannya, bukan yang ada dalam Qurannya. Jelas ya? Jadi panjang jelas, tidak salah siapa orang. Nah, kan paham saja. Lainnya Nabi, lainnya imani, lainnya Allah, lain pula mereka percaya. Demikian juga dengan tentang syariatnya. Dirikanlah Al-Quran itu seperti yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menghormati Al-Quran. Jangan diletakkan sembarangan. Ayat-ayat Al-Quran harus kita hormati. Kadang-kadang kita, anak-anak kita, para penuntut ilmu, baik yang anak-anak maupun yang sudah hampir jadi ayah anak-anak, selesai ujian kadang masuk tong sampah kertas-kertas ujiannya, Oleh sebab itu saya sering mengusulkan kepada orang-orang yang ini, supaya ada bukan tong sampah, tempat pembuangan kertas-kertas yang berharga. Tasuk piti kan? Tapi ada buang piti ya. Ya, kertas-kertas yang dihormati, aurak muhtaramah, khususnya di musim-musim ujian. Karena ilmu itu harus dihormati, apalagi di dalamnya terdapat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi wassalatu wassalam. Siapkan khususnya pondok-pondok kita, madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita yang banyak berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi, siapkan kotak-kotak tempat membuang atau memisahkan kertas-kertas yang terhormat tadi. Jadi dicampur dengan lobby-lobby kuah, lobby-lobby makanan, padahal ada kotoran sebagiannya. Pempes anak ke situ juga tuh, kote ujian situ juga, naudzubillah. Jadi kita tidak menghormati. Atau jangan meletakkan Al-Quran di tempat yang mungkin dilalui orang. Atau kadang-kadang di masjid, ya, walaupun tidak sampai ke haram karena niatnya tentu tidak menghinakan, tapi kadang-kadang terbuat juga ketika menyusun mushaf di rak, mushaf paling bawah, paling di atas sajadah, batang sajadah di atas Quran. Itu juga salah satu adab yang kurang baik terhadap Al-Quranul Karim. Guru kami Syekh Muhammad bin Mukhtar Syekh mengingatkan ketika dulu waktu belajar tahfiz Quran masih anak-anaknya, dibungkui aja Al-Quran tu dengan sajadah, bangnya ya kayaknya, bangnya ya. Apa sebab? Sebab sebagian sajadah tu di atas Quran tu diam deh kalau dia letak kan ya.
Pahamnya dibungkus sajadah, sudah itu ditang. Jadi sebagian sajadah di atas Quran. Dia maksudnya bukan menghina Al-Quran, tapi adalah untuk menghindari Al-Quran kono dabu, kono polwo, kan ya? Nah, atau kono yang lain-lain, tapi tetap dilarang oleh ayahnya. Termasuk tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci dari kedua hadas. Karena maklum dari Nabi alaihissalam, dan termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak membacanya dari hafalan sekalipun kecuali dalam keadaan bersuci, walaupun tidak wajib, karena diriwayatkan dari banyak ulama seperti Imam Malik, Abdurrahman ibn Mahdi dan lain-lainnya bahwa mereka baca hadis saja pantang dalam keadaan berhadas. Baca hadis saja. Kalau Imam Malik, kalau kami majelis hadis, selalu memakai pakaian yang terbaik saudari yayo. Kalau nya kan memulai majelis hadisnya rahimahullahu taala. Demikian mereka menghormati, apalagi Al-Qur'anul Karim. Kemudian Syekh Rasulullah SAW melanjutkan wali rasulihi, yaitu nasihat lillah, wali kitabihi, wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus bazlul khairi, berkorban kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik kita berikan kepadanya, di antaranya dalam mengimaninya dengan sempurna. Tiada keraguan padanya. Apa yang dia beritakan kita benarkan. Seperti Abu Bakar, tidak ragu sedikit pun. Tidak seperti Abu Jahal yang meragu-ragukan segala yang disampaikan. Walaupun dia tahu Nabi tidak dusta, tapi dia tidak mengimaninya. Nah, kemudian mentaati apa yang dia perintahkan, karena taat kepadanya adalah tanda cinta yang sesungguhnya. Ada orang yang berani, yang kalau berlagu cinta ahli, tapi ketika bercinta tidak ahli. Suwo dek Nabi ndak amu, togang dek Nabi ndak awanti. Nya ngaku cinta Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya para penyanyi, para pelagu selalu gagal paham lagunya. Wong lagu cinta, kodok gagal dalam cinta. Nyoba lagu padainya. Sehingga tak kenallah dalam kacika awak, dalam anekdot awak, mosong kalau wano panduto dia sabui pandai balagu. Bangnya yang cayo kayaknya ndaknya nya pandai ti balagu. Kan ya? Memang lagu tu kalau terlalu banyak duto. Karena dalam lagu selalu bahasa berlebihan, bahasa hiperbola. Ndak sudah urung kenyataan gitu. Buktinya tu dia setelahnya jadi ndak jadi. Setelah jadi ndak jadi. Nya potong bola-bola mano. Kasan lah jadi ndak cene itu kasan nah. Makanya dia balagu. Jadi cinta Nabi bukan dengan lagu, tapi dengan mengikutinya. Ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa tasdiquhu fima akhbar wa la yu'badullah illa bima syara'. Membenarkan apa yang dia sampaikan walaupun tidak masuk dalam pikiran, ya. Sebab yang mau unca-unca iman tu kodok pikiran, kan ya. Awal anak niya sono tiba-tiba pikiran mengganggu, kayak bang. Awal anak pesono deh, bapak coro kau hujan airnya kan, nak pengaji sedia, nampak air golap, hujan gua, tang rumah aja lah, tang rumah, kan ya. Kata mereka litak gua lah bapak nusat dunia, lah salah jam wazan ada je kamat lenyanya. Ndak pejan. Ini wala cidan sanonya lama nak bertanya macam itu dia aja lah panjang jawaban dulu. Ya bang. Jadi pikiran tu kodok buat agu, tapi ilmu bikin kita yakin. Maka jendongan bono pikiran, jendongan perasaan, kecuali atas dasar ilmu yang diturunkan. Jadi itulah sebenarnya cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam.
Jadi kemudian sidqul ittiba, yaitu mengikuti Nabi dengan benar dan jujur. Diambil perkataan Nabi, tak diikuti perbuatan Nabi. Sama saja mengikuti tapi tidak jujur. Ada contoh? Banyak. Nabi menyuruh kita mencintainya, betul, sah. Tapi dibuat cara yang tidak disetujuinya. Apa cara yang tidak disetujui oleh Nabi? Cara mencintai Nabi yang tidak disetujui oleh Nabi apa? Segala perbuatan yang ditambahkan dalam agama. Nabi suka bid'ah. Banyak Nabi melegitimasi bid'ahnya. Jadi kaum muslimin muslimat, Nabi melarang bid'ah. Lalu kita mencintai Nabi dengan bid'ah. Kira-kira ditemo tak? Hah? Inyo sabonci-bonci baju sia, wak pakai baju sia datang ke rumah. Inyo sabonci-bonci bid'ah, wak dekatinya dengan bid'ah. Bisa? Enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah bentuk nasihat dari Rasulullah SAW. Jangan dengan menyakitinya tapi sempurna mengikutinya. Jangan menambah-nambah, karena menambah-nambah itu mandai. Dan jangan pula merubah-rubah, karena merubah-rubah itu juga mandai. Dan jangan menolak, karena menolak itu namanya mandai dan tongkau, sama-sama tidak elok. Nah, kemudian wali a'immatil muslimin, kemudian nasihat, jujur, kemudian berbuat baik kepada imam-imamnya orang Islam. Imam orang Islam yang pertama tentu Rasulullah SAW, sahih. Kemudian para pemimpin setelahnya. Dulu di zaman Nabi, pemimpin agama, pemimpin negara, Nabi. Sah, lengkap. Karena memang pemimpin waktu itu ulama. Kemudian di zaman sahabat, alhamdulillah pemimpin agama juga pemimpin negara, karena mereka ulama dan memang piawai memimpin negara. Kemudian di zaman khulafa, alhamdulillah kebanyakan mereka adalah ulama, sahih, seperti Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik bin Marwan, Abu Ja'far Mansur dan seterusnya. Mereka rata-rata ulama, sehingga mereka pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Tapi belakangan mulai antara kedua ini terpisah. Yang ulama tidak jadi pemimpin, yang pemimpin bukan pura ulama. Akhirnya perlu dijelaskan bahwa pemimpin yang dimaksud adalah ulama dan umarah. Ulama bagian agama, mereka yang harus ditaati. Sedangkan umarah bagian penyelenggaraan negara yang harus ditaati. Nah, taat kepada keduanya sama wajibnya. Taat kepada ulama wajib, karena mereka pewaris Nabi. Sebagaimana taat ke Nabi wajib, taat ke ulama wajib. Taat kepada umara juga wajib, karena mereka adalah pelaksana perintah Allah dalam penyelenggaraan negara. Cuman taat kepada Allah dan Nabi, taatnya mutlak. Sebab apa? Allah dan Nabi tidak pernah salah. Sedangkan taat kepada umara dan taat kepada ulama tidak berlaku mutlak, karena ulama dan umara ada kemungkinan salah. Selama mereka di jalur yang benar, wajib ditaati. Selama di jalur yang benar, wajib ditaati. Tapi kalau salah, kita tidak ikuti. Pahamnya? Itu kalau salah umarah demo, hah? Maksud saya diikuti, dikerjakan yang disuruhnya tadi. Paham? Tapi bukan maknanya sekarang saja hilang ketaatan kayaknya, bukan itu maksudnya. Kira-kira paham ya? Atau dia tidak pandai membahasakan? Saya ulang kembali. Bila mereka salah, kesalahan itu tak boleh diikuti. Pahamnya? Yang benarnya
Jangan ya. Dan lah jadiin contoh. Anggaplah dia presiden misalnya. Dan suruh elok wajib diikuti. Tapi kalau ada orang buat, berarti wajib je taat kanan. Kanan elok. Nah, tu salah dan cik, langsung tumbuk. Enggak. Pahamnya? Jadi ketaatan itu tetap berlaku kecuali pada masalah yang maksiat kepada Allah. Faham? Kalau dia suruh dia dah semua buat bid'ah, wajib ditaati? Enggak. Tapi kalau semua buat sunnah, wajib. Dah? Walaupun dia preman, presiden, la ilaha illallah. Cak presidennya lah preman lah nya. Aduh lah preman pandai buat agama, aduh. Aduh wajib taat ke preman. Tapi dia preman semua. Ikut bilang kantuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, demikian juga para ulama. Selama mereka di jalur yang benar, kita taati yang benarnya itu. Tapi bila mereka salah, yang salah kita, tapi hormat tetap harus hormat. Itu yang saya maksudkan. Jangan asal salah cik langsung hilang. Enggak, bukan itu maksudnya. Fahamnya enggak? Hukum asalnya taat. Tapi kalau ada maksiat kepada Allah, enggak wajib taat. Bukan dicabut ketaatan mutlak, enggak. Itu maksudnya kita mentaati mereka tidak seperti taat pada Nabi SAW. Yang kedua, taat kepada mereka fil mansyati wal makrah, ketika menyenangkan dan ketika tidak menyenangkan. Ketika menyenangkan, kita bersyukur pada Allah diberi pemerintah yang adil dan mencintai rakyatnya. Namanya syukur. Tu ya kan tok mana lah balik kan tok lihat. Ketika mereka adil, kita bersyukur. Ketika mereka zalim, kita bersabar. Kita melawannya. Kita bersabar. Andai sesabar zalim mereka ni, soal ala adilnya mau sabar ndak? Sabar na boleh je. Kalau dapat bini salihah taat ke awak, sabar na mau? Syukur. Tapi nak kau tahu kau dah? Sabar. Tiada yang mau lambat tiba, tiada disuruh tak pernah buat. Lain minta, lain datang. Sabar tak? Atau syukur nama? Dan ya dia sabar ustaznya. Bini ni asal pulang sambuin tahu dia jemaah pula nya. Makanlah siap, basuh lo makanlah. Memandir bakusuk. Mendapat jangan sabar dan rumah nya. Tak sabar nomor aja, syukur nomor. Mau sabar ketika diuji. Jauh le ustaznya. La tahu nawa aroma ceramah. Iya tak? Jadi la tasu musawak karena ceramah. Saat yang paling susah tu paling isu dan ketika nak baliknya. Dilu lewat je baru sampai rumah. Isu ni. Jadi dilu singoh dalam singoh jantan. Singoh jantan kan memang dia teliti dia orang apa dia bahagia dilu. Kosan rumah kalah dek bini. Iya, itulah dan teliti je sebagian tu. Orang disabit-sabit bagak tu orang ya, ke awak ke? Tu dan tengoknya je bini. Ayat ya. Asli. Iya, Pak. Asli. Kan memang deh. Asli. Jadi ketika sampai jika ada itu ya, kalian yang macam-macam tak? Takut usah dah. Jadi tu lalu bini mohon dah balik lenang ni. Balik lenang. Kau salah telah ambil pulang Kalau telah ambil pulang kau naik. Itu dia. Jadi memang singo tu bagak di bagak di enggak bagak di lu bagak tandang. Sebab di kandang kalah dia. Iya tu telah diteliti di ahli apa. Jadi memang subhanallah. Isono dah ahli kini adalah dari penyair mendapat. Dari
penyair Arab, mosong setiap singa jantan patuh pada singa betina. Makanya disabui lu wong bagak di lu singo. Jadi kalau ada mau kalau singo saya di lu tengoknya ke dalam. Tengok ke dalam. Biasanya kalah dengan non di rumah. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat, sampai di mana? Kok sampai ke sini? Gara-gara taat pada pemimpin agama dan pemimpin negara. Dan itu dua-duanya bagian tak terpisahkan dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka di antara yang ciri khas adalah mendoakan kebaikan bagi semua pemimpin agama maupun pemimpin masyarakat. Dan yang adalah yaitu muslimin, jujur dan benar serta bagi muslimin. Jadi sebagaimana kita ingin kebaikan, kita pun ingin kebaikan itu sampai kepada seluruh orang Islam. Sekarang kita dapat hidayah mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita ingin semua orang mendapatkan itu pula, sebab kita ingin di akhirat nanti ketika berhisab tidak banyak yang tidak masuk aplikasi sistem perpahalaan, kan ya? Ya kalau tidak masuk sistem nanti bunyi alarmnya, sehingga ada yang tidak masuk dalam hitungan pahala. Awaklah podek dia mengojong kan, wa ikut dulu ustaz-ustaz dia dulu kan ya disabun Al-Quran dulu. Wa warazulillahi jami'an, mereka hari itu tampil semuanya di hadapan Allah, tidak ada yang tersembunyi. Lalu faqala du'afa, orang-orang yang lemah-lemah, orang-orang awam yang jadi pengikut, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang dulu yang dibesar-besarkan itu, inna kunna lakum taba'an, dulu kami ikut-ikut kalian, fahal antum tughnu anna min adzabillahi min syai', bisa tidak kalian sekarang menghalangi sedikit saja azab Allah kepada kami? Nah, baru kata itu mereka mengatakan, law hadanallahu lahadainakum, dulu kalau adanya kami dapat hidayah dulu pasti kami sampaikan pula kalian. Ternyata di sana wong aku wazon kami keliru. Apa dek keliru? Dek mandai cek, dek tahu. Dah, coba jangan tahu mandai. Jangan punya wajah Rasul jangan diikuti. Jangan tanya nabi tanda. Jangan apa jadi boleh itu. Sanwa kamu Rasul tentang anjuran mengamalkan sesuatu. Wah, tengok sudah apa diamalkan dehnya. Selesai. Kan ya? Masalah kamu. Oh, masalah dunia nak motong bulianya. Nya nak sabun antum a'lamu bi umur dunyakum. Jangan sabut leleh. Ayat kali motong tak ada sama Nabi yang motong nya. Bin aja nya. Itu yang apa nombor tu orang nak membodoh-bodohi masyarakat macam itu. Bukan semua yang tidak zaman Nabi itu tidak boleh, tapi maksudnya mengamalkan agama yang tidak termasuk bagian agama di zaman Nabi. Sebab Nabi itu diutus untuk menyempurnakan agama. Kalau masalah dunia tidak perlu Nabi datang lah kan ya. Qarun tidak ikut Nabi kayu je, Fir'aun tidak ikut Nabi berkuasa je, kan ya. Jadi masalah mencari piti, masalah cari kenderaan, cari bini, ya kalau secara nak mendapat itu bukan urusan para nabi. Itu sudah beres Allah Ta'ala sono. Tapi yang diutus para nabi untuk menjelaskan agama ini. Yang tidak masuk kata Imam Malik bagian dari agama di zaman Nabi, jangan cuma masuk bagian dari agama di zaman awak. Ngerti lah, ngerti lah. Sawilah lain, sudah wak. Dan ngeratinya
Tidak masuk bagian agama zaman Nabi, jangan masuk bagian agama zaman kita. Kalau buat contoh dong lamun ya. Tambah bang itu tuan kena. Ialah banyak atas yang ngomelek tu. Ya. Kita cukup sama ya. Jadi ingat nasihat bagi lima oleh kita oleh Rasulihi wa li muslimin wa ammatih. Intinya adalah jujur dalam mencintai mereka. Semua kita wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.